Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali melalui bahan ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari penyakit yang lagi booming ini ya. Sesungguhnya kita tidak mau penyakit ini ada gitu ya. Tentunya kita dapat menjaga diri, menjaga orang lain agar semua dalam keadaan sehat dan kembali beraktivitas seperti semula. Baik anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Robbi jalni iman wajib. Doa selesai. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kemarin ada bahan serat, klasifikasi serat dan lainnya. Nah, di sini kita bagaimana cara untuk membuat atau mengenal produk dan proses kerajinan bahan serat tersebut ya. Nah, produk dan proses kerajinan berat tersebut biasanya ada syarat-syarat perancangan benda kerajinannya. Ada satu, yang pertama ada utility, di mana benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Ya, bagaimana kita selalu melihat kita mengutamakan nilai-nilai praktis. Praktis itu intinya cepat selesai, cepat, setelah itu digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Setelah itu ada contoh mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua ada comfortable atau kenyamanan, di mana benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Ya, contohnya cangkir atau didesain ada pegangannya. Ya, cangkir itu kan biasanya kan ada yang bulat, ada yang ada pegangannya. Jadi bagaimana cara nyaman orang untuk menggunakan produk yang akan kita buat. Yang keempat ada safety-nya, ada keamanannya. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima ada estetik atau keindahan. Apapun yang akan kita lakukan, bahan yang akan kita lakukan, kalau indah dan sedikit agak murah, tentunya akan membuahkan hasil yang mempunyai daya tarik lebih dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, dari hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Nah, di sini ada proses produk kerajinan atau penciptaan produk kerajinan. Yang pertama kita lihat di sini, satu, tentukan bahan dan jenis kerajinan. Apa kerajinan bahan serat apa? Contoh daun kelapa ataupun sabuk kelapa. Di situ akan kita buat apa gitu ya. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Nah, sekarang ini kita melihat di mana-mana mudah sekali akses untuk mencari sesuatu. Contohnya Google, YouTube, ya, yang berkaitan dengan ide-ide atau berbagai sumber, bisa juga buku ya. Ya, banyak sekali yang sekarang ini yang banyak kita cari ya. Yang ketiga ada buat beberapa sketsa karya atau bagannya gitu ya. Sketsa karyanya apa sih ya, rencana kita akan mau kita buat apa gitu ya. Sapu kah dari serbuk. Habis itu ada, kalau sekarang ini daun nipah bisa dibuat ya. Semacam. Yang keempat ada tentukan sebuah karya terbaik. Ya, kita mau bikin apa gitu ya. Kalau dari bahan serat itu apa ya. Bahan serat itu contohnya bisa buat framing foto dan sebagainya.
Yang kelima ada kumpulan bahan dan alat. Ya tentunya alat-alat di sini sesuai apa yang akan kita gunakan nanti ya. Pisau, ya habis itu ada penghalus ya. Banyak-banyak. Yang keenam ada pembuat karya kerajinan. Nah, sini memang harus punya teknik atau punya yang matang gitu ya. Ya, punya keahlian gitu ya. Yang ketujuh ada evaluasi ya karya, terus ada revisi kerja. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Semoga belajarnya akan membahas tentang kemasan produk karya. Di mana penyajian sebuah produk karya disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini, kemasan produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produk mengenal. Intinya dari kemasan tersebut menjaga agar kalau dia makanan atau melindungi makanan dari bakteri dan suhu ya, misalnya gitu. Itu kemasan. Kemasan juga bisa mengawetkan ya. Mengawetkan bahan ataupun mengawetkan produk yang ada yang akan dilindungi oleh kemasan tersebut. Packagingnya harus memang cantik dan bagus ya. Bentuk kemasan sangat membantu para pengrajin atau produsen mengenalkan dan mendekatkan produk kepada konsumen hanya dalam beberapa detik saja. Sebuah kemasan dapat berubah cara pikir seorang dari tidak tertarik menjadi tertarik dari sebuah produk. Kita ketahui bahwa selama ini kalau kita pernah makan KFC itu produknya maupun kemasannya sangat bagus dan menarik dari warna, segi desain, tulisan segala macam dan segalanya. Itu membuat konsumen tertarik cara bawanya ya. Maksud cara bawanya itu produk tersebut, kemasan tersebut mempermudah ya, ada pegangan atau genggaman atau namanya pegangannya ya. Nah, satu pengertian kemasan, ada dua fungsi kemasan, yang ketiga ada syarat kemasan, yang keempat jenis-jenis kemasan. Di sini pengertian kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen di desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Ya, itu lihat ada pegangannya ya, kita lihat praktis ya dan bagus. Kuat ya. Di sini ada fungsi kemasan, ada protektif melindungi produk, ada promosi menjual produk, ada praktikal memudahkan penggunaan produk, ada beauty mempermudah produk. Nah, di nomor 3 ada syarat kemasan. Syarat kemasan yang baik adalah yang pertama tidak mengandung toksik atau racun, yang jelas dia bersih ataupun dari bahan-bahan yang baik ya, sudah diolah dengan baik, tidak berjamur dan sebagainya. Biaya rendah. Yang ketiga cocok dengan produk yang dikemas. Yang keempat ada ramah lingkungan. Nah, jenis-jenis kemasan yang nomor 4 yaitu ada jenis-jenis kemasan produk kerajinan itu ada kemasan kertas ya, kita lihat selama ini ada kemasan kayu, ada kemasan plastik ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam materi kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Untuk tugasnya kali ini adalah buat kemasan ya, kertas, kemasan kayu, kemasan plastik. Ada berapa contoh kemasan yang ada di sekitar kamu ya, minimal contohnya kemasan kertasnya 5, kemasan kayunya berapa, kemasan plastiknya berapa. Jadi dibuat kotak ya, dibuat kotak. Di situ ada nomor, setelah itu ada jenis bahan ya, jenis bahannya itu kemasan kertas, kemasan kayu, kemasan plastik. Nah, di situ nanti ditulis, dikirimkan ke Bapak. Atau gini aja, nggak usah dulu, biar nanti sekalian dikumpul pada saat Bapak yang tentukan. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.